terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilihan umum itu pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum itu bersifat final dan mengikat. Jadi final mengikat, tidak ada upaya hukum yang lain lagi. Hal ini sejalan dengan yang telah disebutkan di atas bahwa putusan MK itu kenapa dibilang final? Yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Jadi kalau putusan PHPU 328 Papua kemarin 17, ya itu sejak diucapkan dia sudah punya kekuatan hukum yang tidak dapat ditempuh. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun salah satu akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dalam makna positif adalah mengakhiri sebuah sengketa hukum. Ini kita bicara dulu nih hukum normatifnya ini sebelum masuk ke urusan politik dan lain-lain. Ini kita bicara proses hukumnya itu. Lalu bagaimana dengan amar putusan MK 328 mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Lalu dalam pokok permohonan juga MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Meskipun telah melampaui dismisal katakanlah. Kita lihat aja di kemarin hari Rabu 17 September 2025, kemudian setelah mengikuti sidang online, saya lalu menuju ke kantor Mahkamah Konstitusi untuk berkonsultasi bersama panitera di sana. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya. Saya konsultasi terkait putusan MK karena tidak ada perintah terkait dengan putusan itu. Lalu jawaban mereka adalah seperti yang kita tahu, dilihat dari putusan itu hakim MK mengembalikan pada keadaan semula, artinya tidak ada perintah. Tetap berlaku surat keputusan KPU nomor 640 tahun 2025 yang berisi tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan MK yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Nah, kalau dilihat dari sifat putusan pengadilan di Indonesia, kita bicara sifat putusan pengadilan dulu ini. Itu ada 3, yaitu yang pertama, putusan deklarator, yaitu menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum tanpa perintah yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Contohnya apa? Kayak di pengadilan itu ada penetapan siapa ahli waris yang sah. Itu ya. Lalu yang kedua juga ada putusan pengadilan yang bersifat konstitutif, yaitu menciptakan, mengubah atau menghapus hak dan kewajiban hukum. Contoh ada putusan pengadilan yang membatalkan ya katakanlah perkawinan, pernikahan ya. Lalu yang ketiga yaitu putusan pengadilan yang bersifat kondemnator. Kondemnator yang mengandung unsur penghukuman atau perintah kepada salah satu pihak yang harus dieksekusi, dilaksanakan gitu loh. Contohnya adalah putusan-putusan MK yang terdahulu memerintahkan kepada KPU memperkuat putusan SK KPU, atau ada juga perintah eksekusi untuk membayar biaya perkara, itu kalau peradilan umum ya. Dengan demikian, putusan MK 328 tentang PHPU PSU Papua masuk dalam kategori putusan deklarator yang menyatakan suatu keadaan hukum tanpa perintah yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Karena jelas tidak ada perintah Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya 328 itu kepada para pihak untuk menindaklanjuti putusan, termasuk KPU Provinsi Papua, tidak ada perintah untuk itu. Nah, sekarang kita masuk pada dimensi analisa hukum sebagai kuasa hukum, politik dan macam-macam lah.
Yang menjadi catatan kami sebagai kuasa hukum dalam kasus ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan semua orang juga, termasuk kami di kuasa hukum BTMCK, adalah jika hakim memutuskan untuk menolak semua dalil pemohon BTMCK dan termohon, yaitu Pak KPU Papua serta pihak terkait pasangan Mario, ini berarti bahwa pengadilan atau Mahkamah Konstitusi menganggap semua argumen atau klaim yang diajukan oleh para pihak, lebih khusus dalil pemohon dalam persidangan, dianggap tidak berdasar atau tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum untuk diterima. Lucu juga ya, beda sekali kenyataan dalam persidangan dengan fakta putusannya. Lalu kita ada bertanya lagi, lalu bagaimana dengan pernyataan Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra dengan menggebu-gebunya? Lalu sebelumnya ada juga Hakim Konstitusi Ibu Eni Urbaningsi yang pada setiap kesempatan juga, dan masuk pasal Isra, melontarkan pernyataan-pernyataan yang pada pokoknya mendukung ya, seperti mendukung dalil-dalil bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahkan KPU, Bawaslu itu dikejar dalam persidangan itu. Ya, dalam hal penyelesaian hasil pemilihan umum pihak PUMK itu diberi wewenang untuk mengadili, namun terhadap PHPU Papua sepertinya MK tanpa keadilan, ya tanpa keadilan bagi para pihak, terutama pihak pemohon yang memohon keadilan itu sendiri. Sementara kewenangan penyelesaian hasil pemilihan umum itu hanya ada di MK loh. Nah, dalam hal ini kok rasa-rasanya ya seperti MK ikut bermain politik ya. Ya kenapa kita bisa patut menduga seperti itu? Karena amar putusan MK yang tidak memutuskan sebuah keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi, situasi, dan keberadaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 328 tentang penyelesaian hasil pemilihan umum PSU Pilgub Papua tahun 2025. Terima kasih.